Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada satu video yang sangat menarik. Orang tua yang menghajar secara tidak langsung Roy Panci CS. Ini sangat luar biasa, disampaikan dengan nada yang sangat tenang, tetapi sangat menampol sebenarnya. Beliau berpesan agar jangan pernah berdebat atau berdiskusi dengan keledai dungu. Dan tentu yang dimaksudkan itu adalah Panci CS. Sebab bagaimanapun juga hanya keledai lah yang selalu mau jatuh pada lubang yang sama. Dan keledai itu kadang-kadang kalau sudah mengatakan A, B, B. Kalaupun misalnya A itu salah, tetap dia akan bertahan pada posisi A. B pun demikian, padahal sudah nyata-nyata salah. Nah, sebab itulah orang tua ini membuat satu cerita, dan ini sangat mengedukasi buat kita semua, bahwa jangan habiskan waktu kita berdiskusi dengan mereka para keledai dungu ini. Nah, seperti apa ceritanya? Ini coba kita simak secara bersama-sama. Jangan berdebat dengan keledai. Keledai berkata kepada harimau, rumput itu berwarna biru. Harimau menjawab, tidak, rumput itu warnanya hijau. Diskusi memanas dan keduanya memutuskan untuk membawa masalah ini ke depan si raja hutan. Mereka menghadap singa, si raja hutan. Sebelum mencapai tempat singa duduk di singgasananya, keledai mulai berteriak, "Yang mulia, benarkah rumput itu warnanya biru?" Singa tersenyum dan menjawab, "Benar, rumput itu berwarna biru." Keledai bergegas dan melanjutkan, "Harimau tidak setuju denganku dan menentang serta menggangguku. Tolong hukum dia." Raja kemudian menyatakan harimau ini akan mendapatkan hukuman. Keledai itu pun melompat dengan riang dan melanjutkan perjalanannya puas dan mengulangi, rumput itu warnanya biru. Guys, harimau menerima hukumannya tetapi bertanya kepada singa, "Yang mulia, mengapa Anda menghukum saya? Lagi pula rumput itu warnanya hijau." Singa menjawab, "Memang rumput itu warnanya hijau." Harimau bertanya, "Lalu mengapa Anda menghukumku?" Singa menjawab, "Itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan apakah rumput itu warnanya biru atau hijau. Hukumannya adalah karena tidak mungkin makhluk pemberani dan cerdas sepertimu membuang-buang waktu berdebat dengan keledai, lalu datang dan menggangguku dengan pertanyaan itu." Guys, pemborosan waktu terburuk adalah berdebat dengan orang bodoh dan fanatik yang tidak peduli dengan kebenaran atau kenyataan, tetapi hanya kemenangan, keyakinan, dan ilusi mereka. Jangan pernah membuang-buang waktu untuk argumen yang tidak masuk akal. Ada orang yang tidak peduli seberapa banyak bukti yang kita berikan, tidak mampu memahami, dan yang lain dibutakan oleh ego, fanatik, kebencian, dan dendam. Yang mereka inginkan hanyalah menjadi benar, meskipun sebenarnya tidak. Ketika ketidaktahuan berteriak, kecerdasan terdiam, kedamaian dan ketenangan Anda lebih berarti. Oke, kita sudah dengar ya apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ini. Saya kira luar biasa mengedukasi, dan ini benar-benar menampol congor para pemburu ijazah palsu, terutama Panci CS ya. Jadi masuk akal sekali bahwa yang namanya keledai itu jangan ditemani berdebat. Sebab cerita ini menggambarkan apa yang terjadi hari ini, di mana para pemburu ijazah palsu ini tidak ada satupun juga kebenaran yang dia terima. Sahabat-sahabat, bayangkan saja kalau UGM yang mencetak itu ijazah, dan dia sudah mengumumkan, dan bahkan Mabes Polri juga sudah merilis bahwa ini identik dengan ijazah asli, masih saja mereka ngeyel, tidak mau menerima yang namanya kebenaran.
Nah, karena itu di dalam cerita itu jelas sekali bagaimana sang keledai itu dengan sangat gembira ria berlari setelah diputus bahwa memang warna rumput itu warna biru. Jadi sesuatu yang tidak benar itu dianggap benar oleh mereka. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, bahwa kalau ada sesuatu yang dia sudah yakini, dasar karena dia memang dungu, keledai, sekalipun itu salah, itu menjadi kebenaran terus bagi mereka. Oleh sebab itu, satu-satunya cara memang, karena kita ini dalam konteks Indonesia ya, harus diserahkan kepada hukum untuk memutus. Nah, lagi-lagi kita akan bicara soal Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya ini saya kira dari rentetan banyaknya para pengamat, terutama mantan-mantan polisi yang hari ini sudah purnawirawan, mantan jenderal, yang jenderal-jenderal ya, itu juga mereka mengatakan bahwa harusnya polisi bertindak cepat mentersangkakan orang ini semua. Karena sudah sangat meyakinkan bahwa dia melakukan penghinaan, dia membuat ujaran kebencian di media sosial. Nah, apa yang membuat polisi sampai hari ini masih menunda-nunda? Kan sebenarnya tidak ada alasan bagi polisi untuk menunda-nunda semua proses yang berjalan hari ini supaya langsung ditersangkakan, karena ini interval waktunya sudah sangat lama. Karena saya yakin semakin dibiarkan makhluk ini berkeliaran, ini akan semakin bias kemana-mana. Akan semakin banyak ulah yang dia perlihatkan. Faktanya hari ini, saya lihat dia juga sudah tampil di tempatnya BW, podcastnya BW. Siapa itu BW? Bambang Wijayanto, yang mantan KPK juga kan, temannya Abraham Samad. Di sana dia membahas soal buku papa yang ijazahnya palsu, dan itu pasti dia diarahkan lagi ke Gibran. Jadi akan semakin melebar kemana-mana. Dan yang membuat kita ini sebagai generasi bangsa yang masih muda-muda, kadang-kadang juga melihat orang-orang tua ini yang sudah memiliki banyak pengalaman, yang paham soal hukum kayak BW ini, tega-teganya dia ikut-ikutan memberikan panggung kepada Panci membahas soal ijazah Gibran. Nah, ini kan logika yang sudah tidak masuk di akal menurut saya ya. Seorang ahli hukum yang sudah tahu pangkalnya seperti apa, masih saja memberikan panggung kepada Panci. Yang notabene-nya yang dihembuskan di sana adalah kebohongan. Nah, itulah yang saya bilang tadi, bahwa yang namanya kedengkian di dalam hati itu akan membuat orang bodoh seketika, akan membuat orang cerdas pun menjadi dungu. Ahli hukum pun akhirnya menjadi tidak cerdas, seperti yang diperlihatkan oleh mereka-mereka ini yang ikut memberikan panggung kepada Panci CS. Jadi tidak saja Refli Harun, ini bertambah lagi ada satu orang amunisi yang muncul ke permukaan. Lalu kenapa ini terjadi? Sederhana, Pak. Karena polisi terlalu lamban, mengulur-ulur waktu, seolah-olah memelihara ini isu. Saya mohon maaf ya kepada Pak Polisi, saya harus bicara seperti ini, sebab saya juga mewakili rakyat, karena saya juga rakyat. Artinya kita resah, apalagi rakyat yang lain itu, yang memang mau melihat hukum di negeri ini betul-betul tegak, tidak dipermainkan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan besar. Nah, kita akan melihat seperti apa prosesnya ke depan. Mudah-mudahan kita berharap Polri secepatnya mentersangkakan para makhluk kucluk ini. Dan kita akan kawal terus kasus ini sampai benar-benar selesai. Sebab ini sangat berbahaya, bukan saja soal Jokowi, soal Gibran, tapi ini soal bangsa Indonesia yang dia acak-acak. Ketika dia tidak percaya lagi terhadap pemerintah, dia tidak percaya lagi kepada lembaga-lembaga yang ada di negara ini, kepada siapa lagi dia mau percaya? Sekalian dia tinggalkan saja Indonesia, kan begitu. Olehnya itu tanggung jawab kita mengawal kasus ini terus. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.